Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Victory ingin mempresentasikan hasil proyek UAS kami. Saya Riang Vidya Soepeno dengan akhiran NPM 043. Dan saya Aliawati Kamileh Mali dengan akhiran NPM 018. Nama saya Tasya dengan NPM terakhir 030. Saya dari kelas 3 IF1B. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya. Saya dari kelas 3 IF1 kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang proyek kami dengan judul Desain Interaksi Aplikasi Manajemen Waktu untuk Mahasiswa. Di sini pada desain kami terdapat fitur-fitur yang dimana ada fitur dashboard, kalender, text messenger, jadwal kuliah, Pomodoro timer, catatan, dan statistik. Di sini saya akan menjelaskan tentang dashboard dan kalender. Di sini pada dashboard terdapat 4 kotak. Di atas ini ada total tugas selesai dan deadline minggu ini dan waktu belajar. Total tugas ini adalah jumlah semua tugas yang kita buat atau yang kamu buat, dan selesai ini tugas yang sudah di checklist selesai, tugas yang sudah selesai. Dan deadline minggu ini yaitu tugas yang harus diselesaikan dalam 7 hari ke depan. Itu tugas yang harus dikumpulkan segera. Dan waktu belajar ini total jam belajar dari Pomodoro timer. Ini Pomodoro timer. Oke. Pomodoro timer. Oke. Dan di sini pada dashboard juga ada terdapat jadwal hari ini dan deadline terdekat. Oke. Dan di sini ada tambah tugas, buat tugas baru dengan tegang waktu, tambah jadwal, input jadwal kuliah. Dan di sini ada catat cepat untuk buat note singkat, dan mulai Pomodoro ini langsung ke timer 25 menit. Bisa dilihat sendiri, ini langsung ke timer 25 menit. Dan jadwal hari ini itu untuk menampilkan jadwal kuliah untuk hari ini atau otomatis sesuai hari. Atau otomatis untuk sesuai hari. Contoh, kalau hari Senin muncul semua jadwal kuliah Senin dan info waktu, ruangan, nama dosen. Oke, dan di sini mendekati batas waktu, daftar 5 tugas terdekat yang belum selesai diurutkan dari paling urgent. Dan di sini ada kalender akademik. Di sini pada kalender ini itu untuk melihat semua aktivitas dalam 1 bulan. Dan di sini ada navigasi bulan, yaitu ada bulan lalu dan bulan depan atau pindah bulan. Oke, bisa dilihat, dan di tengahnya ini ada nama bulan dan tahun. Oke, contoh ini ada bulan November tahun 2005. Dan di sini ada legenda warna, atau di atas kalender ini ada tanda warna biru itu kuliah atau jadwal kuliah rutin. Dan di sini ada tanda kuning itu untuk deadline atau tugas harus dikumpulkan. Dan di sini ada tanda merah itu untuk ujian atau UTS dan UAS. Dan di sini ada tanda hijau event, itu seperti organisasi, seminar, dan acara. Oke. Dan di sini cara kerjanya tuh ketika kamu buat tugas atau jadwal dan pilih kategori, otomatis muncul titik warna merah di kalender. Titik warna merah kalau kamu saat mengisi tambah tugas itu, pada formulirnya kamu mengisi ujian, akan muncul pada kalender ini akan muncul tanda merah di bawah tanggal itu. Dan contoh tugas deadline 15 Januari muncul titik kuning di tanggal
di tanggal 15. Oke. Oke. Cukup, saya rasa itu sudah cukup untuk penjelasan pada dua fitur ini. Penjelasan berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan anggota saya. Bila ada kesalahan atau salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada text manager atau tugas dan deadline, yang dimana tampilannya seperti ini. Itu ada tambahan tugas baru, ada judul, mata kuliah, deadline, dan prioritas. Dimana prioritas itu ada yang tinggi, sedang, rendah. Selanjutnya ada progres tugas, ada pengingat otomatis, H-1 sampai H-3. Terus ada filter tugas, dia selesai atau belum. Selanjutnya ada jadwal. Ini jadwalnya, tampilan jadwalnya seperti ini, yang dimana itu input jadwal kuliah, dia ada hari, jam, ruangan, dan dosen. Selanjutnya tabel jadwal mingguan otomatis. Selanjutnya ada notifikasi sebelum kelas dimulai. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Baik, dan selanjutnya kita masuk ke Pomodoro, yang dimana Pomodoro itu memiliki tampilan seperti ini, dimana ada mulai, jeda, dan reset. Pomodoro timer sendiri itu berfungsi sebagai time fokus belajar dengan variasi waktu. Selanjutnya kita lanjut ke catatan, yang dimana catatan itu memiliki tampilan seperti ini. Dan jika kita klik kepada buat catatan, akan muncul tampilan seperti ini, buat catatan baru, dan muncul itu judul catatan. Contohnya catatan kuliah algoritma, kita bisa mengisi di sini. Selanjutnya mata kuliah, contohnya itu algoritma dan struktur data, dan isi catatannya itu di sini. Kita bisa mengisi isi catatan di sini supaya bisa memudahkan mahasiswa untuk mengingat, seperti kayak mahasiswa malas belajar menulis, bisa mengetik di bagian sini. Mungkin itu saja. Sekian. Audio Jungle.